Halo teman-teman yang ada di Lampung, khususnya di pesisir barat ataupun di sekitarnya yang ingin berkunjung di wisata penangkaran penyu ada di wilayah Pekon Muara Tembuli. Di sini ada cuki yang sudah menetas dan ada telur penyu. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin berkunjung, kami persilahkan dengan senang hati untuk menyelesaikan skripsinya atau ingin penelitian ada penyunya atau ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan dengan senang hati ke wisata penangkaran penyu yang berada di Pekon Muara Tembuli. Kawasan wisata konservasi penangkaran penyu ada di pesisir barat Lampung. pesisirbarat.mediacrui.com. Wisata konservasi penangkaran penyu di perairan Nambur, Desa Muara Tembuli, Kabupaten Pesisir Barat, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Penangkaran penyu Muara Tembuli merupakan satu-satunya penangkaran penyu yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Secara administratif terletak di Desa Muara Tembuli, Kecamatan Nambur, Pesisir Barat. Perjalanan ke tempat ini dapat ditempuh dalam kisaran waktu 5 jam bertolak dari kota Bandar Lampung, melalui Jalan Lintas Barat Jalinbar, Sumatera. Tidak sulit untuk menemukan tempat ini, karena terletak persis di sisi kiri Jalinbar jika dari arah Bandar Lampung. Terlebih ada gapura dan plang bertuliskan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dengan 2 patung penyu di sisi kanan dan kirinya. Jadi cukup mudah ditemukan. Kali ini, Mediacrui.com berkesempatan untuk berkunjung dan melihat tempat penangkaran biota laut langka tersebut. Kami ingin melihat bagaimana proses penetasan telur penyu, perawatannya, hingga siap dilepaskan kembali ke habitatnya. Dan untuk diketahui, penangkaran penyu ini di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Kedatangan kami disambut oleh Pak Hasni selaku Ketua Kelompok Penangkar dan Pelestari Penyu di tempat tersebut. Dengan semangat, Pak Hasni menceritakan jenis penyu yang pernah dilestarikan di penangkaran penyu di Desa Muara Tembuli. Ada 4 jenis penyu yang pernah kita tetaskan telurnya di sini, yaitu penyu belimbing, penyu hijau, penyu pipi, dan penyu lekang, katanya. Telur-telur penyu yang ditetaskan di penangkaran biasanya didapat dari nelayan yang menemukannya. Jumlah telur baru-baru ini yang didapatkan sebanyak 400-an butir. Namun yang berhasil menetas hanya sekitar 40 telur, dan sisanya gagal menetas. Menurut Hasni, tidak semua orang bahkan nelayan paham cara mengambil telur dari sarang telur penyu. Ada kriteria telur yang berpotensi ditetaskan dan ada yang tidak bisa, karena kualitasnya. Jadi cara mengambilnya itu, pasir yang melekat dengan telur harus diambil juga, karena di situ ada lendir dari induknya. Kemudian, kalau di terawang itu bening, kalau di terawang terus kekuningan itu potensi gagal menetasnya tinggi, kata Hasni. Hasni sendiri tidak dapat memastikan jumlah telur dari setiap penyu, karena jumlahnya akan selalu menurun dari saat pertama bertelur. Pasti jumlahnya tidak sama, jumlahnya selalu menurun, dan biasanya ganjil. Lanjutnya, setelah sedikit berbincang, kami pun melihat kolam pasir tempat menimbun telur penyu yang ditemukan hingga menetas menjadi bayi penyu atau yang disebut tukik. Pada saat telur ditimbun pun harus dilakukan pengawasan secara intensif, karena bisa saja ada binatang tertentu. Oke, dengan siapa Pak namanya? Saya dengan Bapak Hasni. Apa jabatan di sini? Saya sebagai Ketua Pokmaswas Lestari Pengelola Wisata Penangkaran Penyu. Oh, sejak kapan penangkaran penyu ini dimulai? Kalau dimulai itu dari tahun 2005, akan tetapi kami sebagai kelompok
yaitu penyu hijau, penyu pipi, penyu ikan, dan penyu belimbing. Jadi telur penyu itu kita bekerja sama bersama masyarakat, bahwa kalau masyarakat menemukan telur penyu di pinggir laut, di habis telur, masyarakat menyerahkan kepada kelompok. Kepada kelompok, setelah itu kami pendam di sini dalam jangka 57 hari telur penyu untuk akan menetas. Setelah menetas kami taruh di pembesaran. Apakah pernah dikasih dari dinas atau pemerintah terkait bibit penyu ini pernah? Itu tidak. Oh. Kami hanya mengembangkan apa yang ada di sini aja. Jadi kalau dinas terkait itu hanya memberikan dukungan dan support dan yang lainnya. Apa harapan Bapak Hasbi selaku ketua kepada pemerintahan biar wisata penyu ini berkembang dan dikenal di seluruh Indonesia? Harapan kami sebagai anggota kelompok Maswas Sari, masyarakat mengelola penyu dan mengelola penyu ini kita berlambur. Kami berharap agar pemerintahan pertama cepat membangun sarana yang sudah tidak layak lagi, dan kedua kalinya memberikan bantuan peralatan perwisataan semoga untuk digunakan perwisataan di daerah penyu ini. Tadi saya dengar ada 4 macam penyu kan? Dari 4 jenis macam penyu itu mungkin telurnya itu berbeda-beda. Apa manfaatnya sama untuk? Atau bisa dijelaskan apa manfaat dari telur penyu untuk kesehatan tubuh kita? Kalau masalah itu kurang paham juga ya. Kalau masalah untuk manfaat untuk tubuh itu kurang paham juga, karena kita itu tidak boleh mengkonsumsi. Dilarang sama pemerintah terkait mengkonsumsi telur penyu ini. Kalau masyarakat menemukan telur penyu itu, kita langsung pendam di pemendaman, kita tetasi lagi. Kalau memang sudah waktunya lebih kurang 3 bulan, kita sama-sama mengundang dinas terkait, baik dinas pariwisata Provinsi Lampung, lalu perikanan atau kabupaten, dan melakukan perguli kepada masyarakat, kita sama-sama melepaskan penyu ini. Ataupun kalau memang ada pengunjung yang melepaskan penyu ini, kita sama-sama kita bisa pengunjung datang melepaskan, itu pun kami bisa kami untuk melepaskan kita. Jadi selanjutnya apa harapan Bapak Hasbi selaku ketua kepada masyarakat biar penangkaran penyu ini berkembang dan bagusnya gimana biar? Ya alhamdulillah masyarakat setempat dan kerjasama dengan sangat baik. Kan pertama mereka mensupport, dan contohnya tadi kalau menemukan telur penyu di pinggir laut, mereka langsung memberikan ke kelompok. Dan kedua kalinya kami juga untuk gotong royong juga masyarakat dan aparatur pemerintah PON juga mendorong dan pun bersama-sama untuk membersihkan daerah wisata penyu. Kira-kira berapa penyu yang sudah dilepas ke laut lepas semenjak dipimpin oleh Bapak Hasbi? Kita baru 1 penyu, itu jenis penyu yang kita lepas kemarin itu penyu lekang. Kemarin itu pada tanggal 15 Oktober kemarin. Gimana cara itu pemberian makanan dari pagi sampai sore sampai malam? Makanan penyu ini kita beri makan 2 kali sehari. Pagi jam 8 pagi, terus sore itu jam 4 sore. Itu kalau masih kecil ini kita kasih full. Tapi kalau sudah mulai 3 bulan ke atas itu kita kasih daging ikan dicacah. Gitu. Kalau sudah gede itu pun kurang maksud ya. Dari pesisir barat, mediacrew.com
Riyadi melaporkan.